memerintahkan Nabi SAW bersolawat kepada kita sebagai umatnya, sehingga kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada Nabi SAW. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Begitu juga Allah bersolawat kepada orang-orang yang bersolawat kepada Nabi SAW. Dan antara satu solawat dengan solawat yang lainnya maka berbeza maknanya. Allah yang bersolawat kepada Nabi artinya Allah mengagungkan, menyanjung dan memuliakan baginda Nabi SAW. Malaikat yang bersolawat kepada Nabi artinya adalah beristighfar, dan malaikat juga bersolawat kepada orang-orang yang beriman, yang mana artinya adalah beristighfar. Kemudian kita yang bersolawat kepada Nabi artinya adalah doa, dan Nabi yang bersolawat kepada kita artinya juga doa. Jadi solawat itu ikhwatul Islam artinya adalah doa, sebagaimana Nabi senantiasa mendoakan kita dan bersolawat kepada kita sebagai umatnya, maka kita sebagai umat Nabi SAW juga selalu dan senantiasa mengucapkan salam dan solawat kepada Nabi SAW. Dan di antara bentuk solawatnya Nabi kepada kita sebagai umatnya adalah dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh bunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Dikala Nabi SAW dalam keadaan bahagia, maka Nabi diminta oleh istrinya Aisyah untuk mendoakan dirinya. Maka di saat itulah Nabi mengatakan, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddamat min dhanbiha wa ma ta'akharat wa ma a'lanat wa ma asarrat. Ya Allah, ampunkan dosa Aisyah, apa yang ia lakukan, apa yang telah dia lakukan, apa yang dia tampakkan dan apa yang dia sembunyikan. Kemudian apa kata Aisyah dikala mendengarkan Nabi SAW mengucapkan doa ini? Aisyah merasa bahagia. Kemudian Nabi bertanya, ayasurruki du'ai, apakah engkau bahagia dengan doa yang aku panjatkan kepada Allah untuk dirimu wahai Aisyah? Maka Aisyah mengatakan iya. Setelahnya Nabi mengatakan, innaha la du'ai li ummati fi kulli salah. Yang demikian adalah doaku kepada umatku tanpa terkecuali setiap kali aku melakukan ibadah salat. Artinya Nabi SAW senantiasa berdoa kepada Allah untuk kita supaya diampunkan dosanya. Dan itulah makna Nabi bersolawat kepada umatnya, wasalli alaihim, dan bersolawat engkau kepada umatmu. Sehingga di antara kewajiban kita adalah memberikan apa yang telah diberikan oleh Nabi. Sehingga dikala Nabi senantiasa bersolawat kepada umatnya, mendoakan umatnya siang dan malam, maka itulah kewajiban kita sebagai umat Nabi, yaitu senantiasa mengucapkan solawat siang dan malam kepada Nabi SAW. Karena di dalam hadis ini disebutkan Nabi berdoa kepada Allah untuk umatnya setiap kali Nabi salat. Maka sudah sepantasnya ikhwatul Islam kita juga demikian keadaannya. Sehingga di antara salah satu ibadah yang paling mulia dilakukan seorang hamba setelah mendengarkan orang azan adalah bersolawat kepada Nabi SAW. Supaya nanti kita setiap kali salat kita juga bersolawat kepada Nabi SAW. Makanya kalau ada orang azan, kita jawab, kita ucapkan sebagaimana yang mereka ucapkan sampai la ilaha illallah. Kita juga mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian sebelum kita mengucapkan Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma, sebelum kalimat ini terucap, maka bersolawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita berdoa, setelah menjawab azan, bersolawat dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baru kita mengucapkan doa. Setelahnya dianjurkan bagi kita berdoa, dan itu adalah waktu yang diijabah. Kenapa diperintahkan yang demikian? Agar kita melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi. Sebagaimana Nabi senantiasa bersolawat, berdoa, maka kita juga senantiasa bersolawat dan berdoa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali menyambung pembahasan kita berkaitan dengan Ramadan, dan kita selalu memberikan motivasi kepada kita bersama ikhwatul Islam bahwa Ramadan merupakan ajang di mana kita berlomba-lomba melakukan kebaikan dan kebajikan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW 3 kali meminta kepada Allah agar diampunkan mereka yang ada di bulan Ramadan. Makanya Nabi SAW menyebutkan, man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan perhitungan, Allah akan ampunkan dosanya. Kemudian sambungan hadis ini, wa man qama
siapa yang qiyam. Artinya dalam satu hari kita puasa dan kita juga akan qiyam. Nabi SAW juga berdoa kepada Allah agar diampunkan dosanya. Kemudian sambungan hadisnya, barang siapa yang mencari Lailatul Qadar dan beribadah di dalamnya, dan semua kita akan mencari yang demikian, maka Nabi juga berharap agar diampunkan dosanya. Artinya dalam hadis ini 3 kali Nabi meminta agar dosa kaum muslimin diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ah, salawat 5 waktu, salat 5 waktu. Kemudian antara satu Jumat kepada Jumat berikutnya, kemudian antara Ramadan dengan Ramadan berikutnya, mukaffiratun ma bainahuma idza jutunibatil kaba'ir, maka akan diampunkan dosa-dosa hamba yang melakukannya. Sehingga selalu kita mengulang ikhwatul Islam, orang yang berpuasa di bulan Ramadan supaya mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka penuhi 3 syarat. Kalau 3 syarat ini hilang, maka dosa kita tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah makna daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa banyak orang yang berpuasa, mereka hanya mendapatkan lapar dan dahaga sahaja. Artinya tidak ada nilai ibadahnya, tidak diampunkan dosanya oleh Allah Azza wa Jalla, tidak diberikan kepada mereka pahala, tapi mereka tetap berpuasa sampai mereka memenuhi 3 syarat yang telah kita sebutkan. Yang pertama, syarat yang pertama ikhwatul Islam, supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah dikala kita beribadah di bulan Ramadan, syarat yang pertama adalah iman. Artinya dorongan kita melakukan ibadah ini adalah karena berharap kepada Allah. Karena setiap ibadah harus ada 3 yang tidak boleh terpisah darinya. Yang pertama al-khawfu, yang kedua ar-raja'u, yang ketiga al-mahabbatu. Siapapun yang hilang salah satu ibadah dan nilai ini dari ibadahnya, maka lain dari yang lain. Siapapun yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena rasa takut sahaja, maka mereka adalah orang-orang khawarij yang keluar dari agama. Orang-orang khawarij itu ikhwatul Islam, ibadah dasar ibadahnya takut saja kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mudah mengkafirkan kaum muslimin. Maka disebut dengan khawarij. Kenapa? Karena dasar dan landasan ibadah mereka hanya takut. Kemudian yang kedua, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena rasa harap saja, maka mereka adalah murji'ah, terlalu menganggap remeh kehidupan, terlalu menganggap remeh dosa, maka disebut dengan murji'ah. Kemudian orang yang beribadah kepada Allah karena rasa cinta saja, maka itu adalah zindiq. Sampai kita kumpulkan 3 ini, dan siapa yang beribadah kepada Allah dengan 3 landasan ini, maka mereka adalah muwahhid yang sesungguhnya. Mereka lah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kenal ini ikhwatul Islam, mudah bagi kita beribadah. Dikala kita beribadah, apakah ada landasan takutnya? Iya, kita takut akan ancaman, kita takut neraka. Dikala kita beribadah, apakah kita berharap? Iya, kita berharap pahala, kita berharap surga. Dikala kita beribadah, apakah karena rasa cinta? Iya juga. Semuanya tidak boleh terpisah dari ibadah. Maka inilah yang disebut dengan rukun ibadah. Dan itulah orang yang beriman sesungguhnya. Setiap kali mereka beribadah, mereka mengumpulkan yang 3 ini: al-khawfu wal-raja' wal-mahabbah. Kemudian itu adalah syarat yang pertama dalam setiap ibadah. Seperti misalnya kita berpuasa. Kenapa kita berpuasa? Apakah kalian berpuasa karena takut akan api neraka? Iya. Apakah kita berpuasa karena ingin mengharapkan surga? Iya. Apakah kita berpuasa karena cinta kepada ibadah dan cinta kepada Allah? Iya juga. Semuanya harus kita gabungkan dalam satu ibadah. Maka itulah yang disebut dengan man shama ramadhana iman. Kemudian ikhwatul Islam, syarat yang kedua supaya ibadah puasa menjadi penyebab dosa kita diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla, ihtisab. Ihtisab itu artinya kita berpuasa bukan untuk orang lain, semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka yang mengikhlaskan ibadah. Ikhlas itu diambil dari kata-kata khalasa. Khalasa itu artinya murni, tidak boleh ada campuran di dalamnya. Berpuasa semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah makna daripada firman Allah atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan hadis qudsi, illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ibadah yang lain ditentukan pahalanya. Salat ini pahalanya, haji ini pahalanya, zakat ini pahalanya, berbakti kepada orang tua ini pahalanya, sedekah ini pahalanya. Karena ibadah itu jelas dan sulit bagi kita untuk menyembunyikannya. Tapi kalau ibadah puasa, fa innahu li, itu adalah milikku kata Allah Subhanahu wa taala.
Maka jadikan ibadah puasa itu betul-betul menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah makna daripada kalimat ihtisab, berpuasa semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, supaya kita mendapatkan ampunan dikala kita berpuasa adalah meninggalkan dosa-dosa besar. Dan ini adalah di antara salah satu perkara yang paling penting. Siapapun yang berpuasa tapi mereka masih melakukan dosa besar, masih memakan harta haram, masih memakan riba, masih mengambil hak orang lain, sebutkan semua dosa besar yang ada, menasabkan dirinya bukan kepada orang tuanya, bersumpah palsu, kemudian sebutkan semua dosa-dosa besar. Siapapun yang melakukan dosa besar, maka merekalah yang disebutkan oleh Nabi SAW hanya mendapatkan haus dan dahaga saja. Artinya tidak ada nilai ibadahnya. Oleh karena itu ikhwatul Islam, kita kembali mengoreksi pada diri kita sendiri. Apakah dikala kita berpuasa masih ada dosa besar yang kita lakukan? Dan kita ulang lagi ikhwatul Islam secara cepat saja agar kita tidak terjatuh ke dalamnya. Dosa besar itu yang pertama adalah kesyirikan, yang kedua pembunuhan, yang ketiga sihir, mantra, guna-guna. Siapapun yang bermuamalah dengan ini itu adalah dosa besar. Artinya kalau ada seorang dukun contohnya, kemudian mereka berpuasa, puasanya sah atau tidak? Dukun dia berpuasa, ada tidak dukun yang berpuasa? Banyak. Pertanyaannya, sah atau tidak? Puasanya sah? Dukun. Berarti kalau sah kita datang dukun saja. Sah atau tidak? Cari jawabannya. Tarkus salah, orang yang meninggalkan salat. Makanya percuma orang yang berpuasa kalau mereka meninggalkan salat. Semangat salat malam, lalai salat subuh. Itu dosa besar namanya. Semestinya kita harus semangat salat subuh, semangat salat malam. Tapi kalau harus dipilih, yang wajib dulu. Kemudian ikhwatul Islam, orang yang tidak membayar zakat, orang yang durhaka kepada orang tua, orang yang tidak lagi berbicara dengan saudara-saudari, yang liwat, LGBT, riba, memakan harta anak yatim, berdusta atas nama Allah Azza wa Jal, menipu, sombong, sumpah palsu, minum khamar, mengundi nasib, itu semuanya adalah bentuk daripada dosa-dosa besar. Maka silakan nanti dicari, dilengkapkan ikhwatul Islam. Artinya, siapapun yang masih terjatuh dalam dosa besar, maka percuma dia berpuasa. Artinya tidak ada nilainya. Tapi kalau dia tidak berpuasa, dosa lagi. Bisa dipahami? Ada seorang dukun, dia berpuasa, percuma dia puasa. Tapi kalau dia tidak berpuasa, berdosa lagi. Jadi mau yang mana? Berhenti dari dosa besar, maka itu adalah diantara solusinya. Begitu juga yang masih memakan harta haram, yang memakan harta yang bukan miliknya. Kalau seandainya mereka puasa, percuma. Kalau mereka tidak berpuasa, berdosa sampai mereka meninggalkan. Makanya disebutkan di dalam hadis ini ikhwatul Islam, mukaffiratun ma bainahuma idza jtunibatil kabair. Mereka akan diampunkan dosanya selama mereka meninggalkan kabair. Maka mesti bagi kaum muslimin untuk mengetahui apa itu al-kabair. Kita selalu menyebutkan di ikhwatul Islam, ada salah satu kitab yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi, judulnya adalah Al-Kabair. Al-Kabair itu adalah dosa-dosa besar. Dan wajib kita tahu apa itu dosa-dosa besar agar kita tidak termasuk dalam salah satunya. Kadang kita menganggap perbuatan kita tersebut adalah dosa kecil, tapi itu adalah dosa besar. Namun secara hukum asal ikhwatul Islam, kaedah yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, tidak ada dosa besar ma'al istighfar, selama seorang hamba beristighfar kepada Allah. Tidak ada dosa kecil ma'al istimrar. Dosa kecil kalau selalu dilakukan, maka akan menjadi dosa besar. Itu kaedah yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Apapun dosa besar, mudah kembali kepada Allah. Allah adalah zat yang maha menerima taubat. Selagi mereka bertaubat dan beristighfar, maka tidak disebut lagi dosa besar. Dan tidak ada dosa kecil kecuali akan menjadi besar ma'al istimrar, kalau seandainya selalu dilakukan. Ini kan dosa kecil, ini kan dosa yang tidak berat. Iya, awalnya dosa tidak berat, tapi kalau selalu dan selalu dilakukan, maka dia akan menjadi dosa besar. Itu kaedah yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Baik ikhwatul Islam, sekarang kita kembali melanjutkan pembahasan orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kemarin kita telah menjelaskan beberapa kelompok
Dan yang terakhir kemarin kita membahas adalah al-huyyad. Al-huyyad itu artinya mereka wanita-wanita yang berhalangan. Wanita yang berhalangan ini ikhwatul Islam, seorang wanita harus kenal dengan fikihnya. Karena ada darah bulanan atau yang kita kenal dengan datang bulan. Ada mereka yang datang penyakit, dan itu harus diketahui. Sifatnya harus diketahui. Sifat darahnya berbeza, harus kita tahu. Terutama kita sebagai seorang laki-laki, karena kita akan memiliki seorang istri, kita juga punya anak perempuan, kita harus tahu. Kemudian ikhwatul Islam, batasannya antara satu perempuan dengan perempuan yang lainnya berbeza. Hanya saja keedahnya setiap yang keluar itu adalah darah sesuai dengan sifat dan ciri-cirinya, maka itu terhitung darah haid. Makanya ada kadang-kadang seorang wanita dia haid kemudian berhenti kemudian haid lagi, tidak sama. Maka setiap kali tidak ada darah haidnya, maka dia dihitung sebagai orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, di dalam agama diperintahkan wanita-wanita yang berhalangan untuk tidak boleh berpuasa, tidak boleh melakukan salat, tidak berpuasa, tidak salat. Artinya kalau ada wanita yang berhalangan mereka berpuasa atau mereka salat, maka dosa besar namanya. Dan itu adalah bagian daripada dosa-dosa besar. Seorang wanita yang salat dikala dia datang bulan, atau dikala dia berpuasa dikala datang bulan. Hanya saja perbezaannya, kalau salat tidak diganti. Ingat itu ikhwatul Islam, wanita yang berhalangan kemudian mereka tidak salat, maka salatnya tidak diganti. Tidak ada yang namanya istilah salat diqadha. Qadha salat itu ikhwatul Islam, perhatikan baik-baik. Qadha salat itu hanya ada pada mereka yang tertidur atau mereka yang terlupa dan terlewatkan salatnya. Kita ulang lagi, orang yang tertidur misalnya, kemudian dia ketinggalan salat, tertidur misalnya jam 9 pagi, kemudian baru bangun sore atau jam 6 misalnya, lewat salat duhur, salat asar, maka silakan mereka qadha. Itulah disebut dengan qadha salat. Atau mereka yang lupa satu hari, dia lupa misalnya, lupa, yang namanya lupa, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Makanya Allah menyebutkan Rabbana la tu'akhidna in nasina. Nasina yang pertama, lupa, maka mereka mengqadha salatnya. Itu yang diqadha salat. Tapi kalau orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, mereka tidak mengqadha salatnya, tapi mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, berarti mereka sudah keluar dari lingkaran agama. Sebagaimana hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa yang membezakan antara kita dengan mereka itu siapa? Mereka yang di luar lingkaran agama adalah salat. Kaum muslimin senantiasa disebut dengan muslim selama mereka melakukan salat. Tapi kalau lagi tidak salat, maka mereka sudah keluar dari lingkaran agama Islam, sehingga tidak ada qadha. Kalau seandainya mereka ingin kembali kepada Allah, perbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian tidak ada qadha, hanya saja dianjurkan bagi mereka menjaga salatnya, kemudian memperbanyak salat sunnah setelahnya. Begitu juga orang yang berpuasa, mereka tidak mengqadha. Orang yang datang bulan, mereka tidak mengqadha salatnya, tapi mereka mengqadha puasanya. Itu untuk wanita. Makanya ada salah seorang wanita, karena salat dengan puasa, mana yang lebih mulia antara salat dengan puasa? Mana lebih mulia? Dua-duanya, karena sama-sama rukun Islam. Tapi kalau harus kita bandingkan, yang paling mulia adalah salat. Kalau kita bandingkan, nah salat itu ikhwatul Islam mulia, tapi kalau ditinggalkan tidak diqadha. Sedangkan puasa kurang di bawahnya, derajatnya di bawahnya, tapi diqadha. Karena itu adalah aturan agama, maka tidak boleh bertanya kenapa harus diqadha. Ada salah seorang wanita yang bertanya kepada ibunda Aisyah, kenapa kita harus mengqadha puasa padahal dia di bawah salat? Kenapa kita tidak mengqadha salat padahal yang lebih mulia adalah salat? Apa kata Aisyah? Aisyah tidak menjawabnya, tapi Aisyah langsung mengatakan, aharuriyatun anti? Aharuriyatun anti? Apakah kamu adalah haruriyah? Haruriyah itu ikhwatul Islam adalah sifat orang yang terlalu banyak bertanya dalam agama. Kenapa salat subuh harus 2? Kenapa tidak 5? Kenapa salat maghrib harus 3? Kenapa tidak 7? Itu haruriyah namanya. Makanya kita tidak boleh banyak bertanya tentang perintah agama. Itu urusan Allah Azza wa Jalla, bukan urusan kita. Urusan kita beribadah atau tidak. Kecuali kalau ingin mencari hikmah, itulah yang cerita. Kalau ingin kira-kira apa hikmahnya, kenapa kita salat zuhur di waktu ini, kenapa salat zuhur, salat asar di waktu ini,
Makanya setiap waktu salat itu ikhwatul Islam adalah perpindahan cuaca antara cuaca dengan cuaca berikutnya. Subuh perpindahan, zuhur perpindahan, asar perpindahan, maghrib perpindahan, isya perpindahan. Kalau kita bertanya tentang masalah ini tidak menjadi masalah. Tapi kalau kenapa harus isya jam 8, kenapa tidak jam 7.30 misalnya? Atau kenapa tidak langsung digabung dengan maghrib misalnya? Haruriyah. Makanya kita tidak boleh terlalu banyak bertanya yang akan menyulitkan, tapi kita yang ditanya, kita lakukan atau tidak. Itu adalah kaidah yang Allah sebutkan, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Kalian tidak pantas bertanya apa yang Allah lakukan. Allah mau perintahkan kita salat, kewajiban kita salat, selesai. Allah perintahkan kita puasa, selesai. Allah perintahkan kita beribadah, ini selesai. Kenapa Allah perintahkan? Itu bukan urusan kita. Urusan kita, kita lakukan atau tidak. Makanya kaedahnya ditutup oleh Allah. Allah yang menyebutkan dalam surah Al-Anbiya, la yus'al. Jangan bertanya, jangan ditanya, bukan jangan bertanya, jangan ditanya amma yaf'al, tentang apa yang Allah lakukan. Wa hum yus'alun, tapi kalian yang ditanya, kalian lakukan atau tidak perintah Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena biasanya kalau terlalu banyak bertanya, maka menyebabkan kita malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang namanya inqiyad dan ubudiyah. Inqiyad itu qabul dan inqiyad itu artinya menundukkan diri kepada syariat yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya inqiyad. Kemudian ikhwatul Islam, makanya Ibunda Aisyah dikala ditanya, kenapa kita tidak diperintahkan mengqadha salat, diperintahkan mengqadha puasa? Karena semuanya dikembalikan kepada Allah. Sama ikhwatul Islam. Ada salah seorang yang bertanya kepada Imam Abu Hanifah, ya, namanya Nu'man bin Thabit. Nu'man bin Thabit rahimahullahu taala. Ada yang bertanya tentang masalah masalah buang air kecil. Kita tahu ikhwatul Islam, air kecil itu hukumnya najis. Itu hukumnya najis. Kemudian mani, ini mohon maaf ya, air mani itu najis atau bukan? Tidak najis. Kita diperintahkan untuk mandi sesuatu yang bukan najis, tapi kita tidak diperintahkan untuk mandi dari sesuatu yang itu najis. Itu pertanyaan. Padahal yang tidak najis kita harus mandi. Yang najis kita tidak mandi. Kenapa harus demikian? Agar kita tahu bahwa agama ini milik Allah, bukan milik akal kita, bukan milik kita. Akal kita, kewajiban kita, hawa kita hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam al-mas'u al-khuffain. Al-mas'u al-khuffain yaitu mengusap kalau orang yang salat menggunakan sepatu dan kaus kaki, terutama di musim dingin. Banyak di antara kita yang menggunakan kaus kaki yang tebal. Ikhwatul Islam, kalau kita berwudu, maka jangan dibuka, tidak usah dibuka. Maka kita akan mengusapnya. Dan mengusap kaos kaki itu ikhwatul Islam hanya satu kali. Kita bukan membasuh kaki, tapi mengusap sepatu atau kaos kaki. Berbeza hukumnya. Mengusap kaos kaki atau sepatu ikhwatul Islam dikala kita berwudu, muka, tangan, kepala, kemudian kaos kaki atau sepatu yang kita pakai diusap yang bagian atas satu kali, seperti ini, selesai. Karena kita bukan membasuh kaki, tapi kita mengusap. Begitu juga yang kiri, kalau bisa dua-duanya langsung, selesai, mudah sekali. Maka kita sudah terhitung sebagai orang yang berwudu. Nah, Ali ditanya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dia bertanya, kalau kita lihat sepatu atau kaos kaki, semestinya yang diusap itu adalah yang kotornya. Yang kotor yang di atas atau yang di bawah? Di bawah. Tapi yang diusap di atas atau di bawah? Di atas. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lah. Kalau agama itu disandarkan kepada kita, maka yang paling pantas diusap yang bagian bawah. Yang bagian bawah dibersihkan. Apalagi pakai sepatu. Kita tidak tahu, bisa jadi sepatu kena najis ataupun yang semisalnya, kita tidak tahu. Tapi tetap diperintahkan mengusap bagian atas. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Kalau agama diserahkan kepada logika kita, kepada akal-akalan kita, maka yang paling pantas dibersihkan, diusap yang bagian bawah. Tapi yang dibersihkan bagian atas, karena aku melihat Nabi membersihkan atau mengusap yang bagian atas. Makanya kalau ada di antara kita yang membersihkan atau yang berwudu dengan menggunakan sepatu, usap bagian atas, selesai.
karena itu bukan membasuh. Kenapa demikian? Itu adalah bagian daripada syariat agama. Baik, begitu juga dengan orang yang berhalangan di ikhwatul Islam, sebagaimana tadi yang telah kita sebutkan, wanita yang berhalangan, wanita yang haid, mereka mengqadha puasa, tapi mereka tidak mengqadha salat. Padahal salat lebih utama, tapi mereka tidak mengqadhanya. Kenapa demikian? Itu adalah ketentuan agama, tanpa ada jawaban yang lainnya. Jadi tidak ada lagi istilahnya kenapa tidak ada. Jawabannya itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, begitu juga dengan an-nufasa. An-nufasa itu dikiaskan dengan orang-orang yang berhalangan. Nufasa itu artinya wanita yang melahirkan. Nifas kalau bahasa kitanya. Imam Malik rahimahullah dan sebagian para ulama yang lain menyebutkan nifas itu 40 hari. Ada yang menyebutkan maksimalnya 60 hari. Tapi itu semua dikembalikan karena setiap wanita berbeza antara satu dengan yang lainnya. Jadi masalah ini ikhwatul Islam dikembalikan. Makanya kita harus tahu masalah darahnya, karena nifas itu sama dengan haid, dan itu dikembalikan kepada perempuan. Kemudian yang berikutnya ikhwatul Islam, mereka yang diizinkan untuk tidak berpuasa adalah wanita yang menyusui atau wanita yang hamil. Wanita yang hamil, kalau mereka berat berpuasa baginya, maka mereka boleh berbuka. Begitu juga yang menyusui, boleh bagi mereka berbuka. Denda mereka ikhwatul Islam, jangan terlalu cepat membayar fidyah. Itu kita ulang lagi. Wanita yang hamil, wanita yang menyusui, dikala mereka berbuka di bulan Ramadan, jangan langsung mereka membayar fidyah. Orang yang membayar fidyah itu adalah mereka yang tidak mungkin lagi untuk mengqadha puasanya, baru bayar fidyah. Kita ulang lagi ikhwatul Islam. Orang yang tidak mungkin lagi membayar puasanya, tidak ada harapan untuk membayar puasa, sakit, tidak mungkin lagi sehat, atau orang yang koma misalnya, yang sudah tidak kuat lagi berpuasa, tidak ada harapan berpuasa, maka boleh langsung mereka bayar fidyah. Bulan itu juga setiap hari mereka harus bayar fidyah. Sedangkan mereka yang masih mungkin untuk berpuasa, wanita hamil dan mereka yang melahirkan, masih mungkin berpuasa atau tidak? Mungkin sekali. Bahkan kalau setiap tahun dia punya anak, masih mungkin juga. Ada kemungkinan. Begitu juga dengan mereka yang pernah meninggalkan puasa. Misalnya ada orang yang meninggalkan puasa ikhwatul Islam bertahun-tahun lamanya karena ketidaktahuan atau karena malas, maka tidak menjadi masalah. Jangan langsung bayar fidyah. Jangan mereka bayar fidyah, tapi puasa dulu. Alternatif yang pertama adalah dengan berpuasa. Kalau tidak bisa langsung ganti semuanya, ganti sedikit-sedikit. Seperti misalnya ada orang yang bertanya, Ustaz, alhamdulillah Allah berikan petunjuk kepada saya sudah 20 tahun tidak berpuasa. Bagaimana cara menggantinya? Diganti. Jangan langsung pergi kepada duit. Tidak. Jangan langsung fidyah. Tidak. Alternatif yang pertama adalah dengan berpuasa. Seperti misalnya dia puasa Senin Kamis, dan dia niatkan untuk mengganti. Kalau dia berpuasa Senin Kamis, setiap minggunya 2 kali dalam 1 minggu, berarti 1 tahun dia sudah berapa kali berpuasa? Berapa? Hilangkan bulan Ramadan. Dalam 1 tahun berapa minggu? 52. Anggaplah 40. Anggaplah 40, 1 bulan bonus. Berarti 40 kali 2, 80. Hampir 3 tahun dia sudah berpuasa. Itu yang harus dilakukan. Artinya sedikit 2 kali dalam 1 minggu, Senin Kamis. Karena apabila ada orang yang berpuasa Senin Kamis, tujuannya adalah mengganti puasa qadha, maka secara otomatis dia akan mendapatkan pahala Senin Kamisnya. Bisa diulangi? Orang yang berpuasa menggantinya Senin Kamis ini ikhwatul Islam, secara otomatis mereka mendapatkan Senin Kamisnya. Dia tujuannya adalah qadha, wajib, tapi secara otomatis dia mendapatkan pahala Senin Kamisnya, double pahalanya. Contoh misalnya, kita contohkan salat tahiyat. Dikala tiba-tiba ada orang masuk masjid, kemudian pertama kali masuk masjid dianjurkan kita untuk tahiyat. Dikala dia masuk masjid, tiba-tiba muazzin langsung iqamah. Apa yang dia lakukan? Salat tahiyat atau ikut bergabung bersama imam? Ikut gabung bersama imam. Kalau dia ikut gabung bersama imam, mana tahiyatnya? Mana tahiyatnya? Bukan masalah kebiasaan. Mana tahiyatnya? Pertanyaannya mana tahiyatnya?
Berarti kita semua rata-rata tidak ada tahiyat nih. Kalau kita masuk masjid, kadang-kadang kita masuk masjid, imam sedang melaksanakan sholat wajib, atau muadzin langsung berkumandang, mana tahiyatnya? Apa jawabannya? Niatnya kan? Niatnya. Jadi kalau kita seperti ini, biasanya apa yang harus kita lakukan? Supaya kita dapat wajib, dapat juga tahiyat, apa yang harus kita lakukan? Apa? Salah. Jangan terlambat, supaya nanti kita dapat dua-duanya. Tapi kalau seandainya harus memilih karena uzur misalnya, atau karena apa namanya, halangan, kita tidak tahu, kadang-kadang lift macet, atau kita sakit perut, atau yang lainnya. Ingat ikhwatul Islam, dikala kita sholat wajib, karena tujuan tahiyat itu apa? Tujuan tahiyat itu adalah tidak boleh masuk masjid langsung duduk, itu tujuannya. Nah, dikala kita sholat wajib, tahiyatnya mana? Sudah ada di dalam sholat wajibnya. Karena tujuannya tidak boleh duduk masuk ke dalam masjid, jangan sampai di situ, langsung gabung sama semuanya ke dalamnya. Begitu juga dengan tadi yang telah kita jelaskan. Nah, begitu juga dengan orang-orang yang nufasa ikhwatul Islam, atau orang-orang yang wanita yang melahirkan, wanita yang hamil, atau wanita yang menyusui, maka mereka dianjurkan bagi mereka untuk mengambil alternatif yang pertama baru yang kedua. Artinya jangan cepat-cepat bayar fidyah. Ada istri kita mengandung atau menyusui, kemudian langsung kita bayar pada tahun itu dengan fidyah. Jangan dulu, tunggu dulu sampai nanti Allah berikan kemudahan kepadanya untuk berpuasa. Kalau tidak sanggup lagi berpuasa, baru kembali kepada fidyah. Dan fidyahnya kemarin berapa kita sebutkan? 1 kali atau 1 hari meninggalkan puasa itu setengah sa'. Setengah sa' itu 2 ini. Ambil beras 1, 2 itu setengah sa' namanya. Kalau kita lebih aman dan nyaman, kurang lebih 1,2 kilo, maksimal 1,5 kilo. Tapi dianjurkan ikhwatul Islam bagi yang berpuasa, atau bagi yang betul-betul tidak mungkin berpuasa, seperti mereka memiliki orang tua yang tidak sanggup lagi berpuasa, maka di antara cara yang terbaik adalah undang 30 orang fakir miskin, kemudian berikan kepada mereka makanan yang lengkap, kemudian mereka makan, selesai fidyahnya. Karena di dalam fidyah itu makanan lengkap, artinya makanan yang langsung bisa makan. Nasi, hanya cukup nasi saja, harus ada lauk pauknya, telurnya, minyaknya, dan yang semisalnya. Itu disebut dengan fidyah, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian ikhwatul Islam, Anas bin Malik Al-Ka'bi radhiyallahu ta'ala anhu, ini bukan Anas bin Malik pembantu Nabi yang lain. Dia menyebutkan salah satu riwayat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wada'a 'anil musafiri syatras salah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan bagi orang yang musafir separuh salat. Artinya orang yang musafir, maka dianjurkan pada waktu mereka musafir jangan menyempurnakan salat. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, orang yang musafir, misalnya salat zuhur, mereka musafir di perjalanan, mana yang lebih bagus, 4 rakaat atau 2 rakaat? 2. Orang yang musafir, yang bagus untuknya pada waktu itu bukan 4. Ustaz, sekarang kan safar sudah mudah, masjid ada di mana-mana. Ini bukan masalah mudah atau tidaknya, tapi ini masalah keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah suka ketika ada seorang hamba diberikan status keringanan, dia ambil keringanannya, Allah suka itu. Maka dikala kita safar, kemudian kita melakukan salat zuhur 2 rakaat, itu yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah menyukai 2 rakaat dikala kita safar, Allah juga menyukai 4 rakaat dikala kita mukim. Kita mencari sesuatu yang disukai oleh Allah, bukan masalah selera. Ustaz, ini kan tidak sulit, ini kan seperti ini, kecuali kalau dia ikut bersama jemaah yang ada di suatu daerah lain ceritanya. Misalnya dia bertemu dengan suatu masjid, kemudian tiba-tiba, karena biasanya orang safar itu ikhwatul Islam, boleh berhenti di waktu sholat, boleh juga berhenti di waktu yang bukan sholat, silakan bebas, itu namanya safar. Tapi kalau kebetulan dia berhenti pas orang sholat zuhur, maka dia tidak boleh 2. Misalnya dia sholat zuhur bersama rombongan, bersama jamaah yang ada di tempat, kemudian imamnya 4 rakaat, maka dia tidak boleh melakukan zuhur 2, harus 4. Sehingga biasanya orang yang safar tidak boleh jadi imam untuk orang yang mukim. Itu hukum asalnya. Kalaupun harus jadi imam, maka dia sebutkan kami musafir. Sebagaimana dulu yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dikala berada di Makkah Al-Mukarramah. Dikala jadi imam, karena imam itu harus memberikan aba-aba.
Imam itu ikhwatul Islam, di antara salah satu yang harus mereka lakukan adalah memberikan aba-aba. Misalnya dia musafir, sebutkan kepada jemaahnya, saya sedang musafir, artinya saya akan melakukan 2 salam, supaya nanti makmum mereka tidak salam dikala 2 rakaat, atau nanti supaya mereka tidak berlomba-lomba mengucapkan subhanallah, 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 karena imam yang tidak memberitahu. Atau misalnya contoh, dikala imam ingin melakukan salat, kemudian nanti dia akan membaca ayat yang ada sajadahnya di dalamnya. Karena tidak semua makmum mereka hafal Quran, tidak semua makmum mereka tahu. Maka alangkah indahnya supaya tidak terjadi kegaduhan atau yang namanya masyarakat di ikhwatul Islam sulit untuk tidak semuanya paham. Maka misalnya dibaca surat yang ada sajadah, misalnya dalam surah Al-Hajj, dia mengatakan di dalam surat ini nanti rakaat kedua ada sujud sajadah misalnya. Sehingga dikala dia mengucapkan Allahu Akbar, semua orang langsung sujud, supaya nanti sebagian sujud, sebagian ruku. Kemudian yang ruku mengatakan kenapa kalian ruku, yang sujud mengatakan kenapa kalian sujud. Kemudian dikala imam bangkit Allahu Akbar, nggak tahu apa yang harus mereka lakukan. Maka di antara itulah ikhwatul Islam dianjurkan untuk memberitahukan, supaya nanti tidak terjadi kegaduhan dikala melaksanakan ibadah salat, kecuali kalau semuanya sudah paham. Kalau seandainya misalnya surat tarawih, kita tahu ayat yang akan dibaca imam ini, kemudian di dalam surat ini ada surat sejadahnya, maka tidak perlu lagi, karena sudah jelas urutan ayatnya, sudah jelas. Paham sampai di sini ya? Begitu juga antara musafir dengan orang yang mukim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innallaha wada'a 'anil musafiri syatras salah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan bagi mereka yang musafir untuk melakukan separuh salat, artinya tidak disempurnakan salatnya yang 4 rakaat menjadi 2. Wa 'anil musafiri wal hamil wal murdi as-sauma aw as-siyama. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan agar tidak berpuasa orang yang musafir, wanita yang hamil atau wanita yang menyusui. Kemudian dianjurkan bagi mereka untuk mengqadha sebelum memfidyah. Kemudian memang terjadi ikhwatul Islam, terjadi perbezaan para ulama. Ustaz, bagaimana wanita yang hamil, mereka khawatir bukan pada dirinya tapi khawatir pada janinnya. Apakah dia harus mengqadha dengan memfidyah? Atau begitu juga dikala wanita menyusui, dia tidak berpuasa bukan karena takut pada dirinya, takut nanti tidak ada asinya, tidak ada airnya. Maka di situ terjadi perbedaan para ulama ikhwatul Islam. Namun kami pribadi ya, condong kepada apa yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Kenapa wanita dikala mereka tidak berpuasa, wanita yang hamil atau menyusui, kenapa harus diberikan kepadanya 2 beban? Kenapa qadha juga, fidyah juga, satu-satu diambil? Dan alternatif yang pertama adalah qadha. Artinya wanita yang menyusui, wanita yang hamil, apakah mereka bayar fidyah atau tidak? Apa jawabannya? Wanita yang hamil, wanita yang menyusui bayar fidyah atau tidak? Kalau nggak mau dia bayar. Nah apa? Mereka tidak qadha, mereka juga tidak fidyah kalau mereka puasa. Tapi kalau mereka tidak puasa, maka alternatif yang pertama adalah dengan qadha. Kalau tidak sanggup lagi qadha, mana tahu ada wanita yang aktif, tahun ini hamil, tahun depan menyusui, tahun depan hamil, menyusui lagi, kemudian begitu seterusnya. Maka kalau tidak ada kesempatan lagi untuk berpuasa, maka mereka pindah kepada alternatif yang kedua. Tapi ingat ikhwatul Islam, bagaimanapun terjadi perbezaan di antara para ulama. Kalau seandainya Allah berikan kepada kita kelapangan, kenapa tidak kita qadha dan kita berbagi-bagi? Karena memang di bulan Ramadan itu di antara salah satu yang dianjurkan adalah al-bazal. Al-bazal itu ikhwatul Islam, ingat, dianjurkan kita di bulan Ramadan bukan bersedekah zakat harta, bukan pula zakat-zakat yang lainnya. Zakat yang diwajibkan di bulan Ramadan itu hanya zakat fitri, tidak ada zakat yang lain. Apalagi zakat harta. Zakat harta itu dianjurkan sesuai dengan harta kita masing-masing. Iya, kalau kita beribadah di bulan Ramadan diberikan. Kenapa para ulama mengatakan yang demikian? Supaya nanti kita tidak menghalangi bulan-bulan yang lain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beribadah itu bukan hanya di bulan Ramadan. Beribadah itu setiap bulan. Beribadah itu ikhwatul Islam, bersedekah dianjurkan bagi kita selalu bersedekah. Walaupun keutamaannya ada di bulan Ramadan, maka dianjurkan yang dilakukan di bulan Ramadan itu adalah al-bazal. Al-bazal itu berbagi. Berbagi apa? Berbagi saja.
Apa ada namanya? Misalnya Allah berikan kepada kita rezeki harta, berbagi di bulan Ramadan. Apa namanya? Bukan zakat fitri, zakat harta, zakat ini tidak, tapi berbagi. Karena kalau zakat itu ikhwatul Islam, zakat itu bukan lagi milik kita, bukan berbagi namanya. Bisa dipahami? Kita ulang lagi, orang yang berzakat harta, kemudian mereka mengeluarkan hartanya, apakah mereka disebut dengan berbagi? Berbagi atau tidak? Tidak, karena itu bukan haknya. Ada hak orang lain di dalam hartanya. Berbagi itu adalah kalau itu punya dia. Makanya ada orang yang memakan harta haram, kemudian dia ingin kembali bertaubat kepada Allah, kemudian dia berikan. Apakah dia disebut dengan berbagi? Tidak, karena harta haram bukan miliknya. Sebagaimana zakat itu bukan milik kita. Misalnya Allah berikan kepada kita kelapangan, kita ada harta, ada rezeki, kemudian disebut dengan berbagi. Berbagi itu adalah sesuatu yang kita punya. Sedangkan zakat harta yang dikeluarkan itu bukan hak lagi, bukan milik kita. Itu milik kaum muslimin, milik fakir, milik orang miskin, milik orang yang berutang, milik amil. Itu baru milik orang lain, bukan milik kita. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, yang dianjurkan di bulan Ramadan itu adalah al-badal. Al-badal itu berbagi. Berbagi itu artinya yang punya dia. Ini harta saya, bukan zakat, bukan ini. Tapi dia ingin berbagi untuk mendapatkan kemuliaan dan keberkahan yang ada di bulan Ramadan. Jelas sampai di sini? Berarti bulan Ramadan boleh zakat atau tidak? Boleh. Boleh atau tidak? Silakan, tidak menjadi masalah. Tapi juga jangan haramkan diri untuk berzakat di bulan-bulan yang lainnya, apalagi zakat harta. Karena zakat harta itu hubungannya dengan harta, bukan dengan Ramadan. Makanya zakat harta itu ikhwatul Islam urusannya dengan haulnya, dengan apa lagi? Nisabnya. Haul 1 tahun, nisabnya takarannya. Kalau kita nisabkan dengan, nanti akan kita bahas ikhwatul Islam, minimal orang yang mengeluarkan, dan rata-rata kita semuanya wajib mengeluarkan zakat harta. Dan kita lebih mudah mengambil takarannya adalah perak. Kalau emas, takarannya kurang lebih 85 jutaan. Kalau dirupiahkan. Kalau ringgit, itu biasanya 20 ribuan ya. 25 ribuan lah, atau 25 ribu atau sekian. Itu kalau emas. Tapi kalau kita ukurkan dengan perak, apabila kita punya uang lebih daripada 7 jutaan atau 1.500 ringgit, kemudian tersimpan selama 1 tahun, maka sudah ada zakatnya. Maka hitunglah dengan perak, jangan hitung dengan emas. Kenapa demikian? Supaya Allah berikan keberkahan dalam harta yang kita punya. Karena kalau hitung dengan perak, sampai kapan nanti kita akan selalu kita menerima zakat? Kita juga ingin memberikan zakat. Karena 85 juta, 25 ribu ringgit, 20 ribu rial misalnya, itu bukan harta yang sedikit ya, artinya lumayan banyak lah. Banyak orang yang tidak bisa menyimpan harta sebanyak ini. Tapi kalau 7 jutaan, bisa atau tidak? Rata-rata semua kita punya simpanan lebih daripada 7 juta. Sehingga dengan itu pula lah nanti kita bisa membayar zakat mal. Kemudian harta kita tersebut kali 40 hasilnya itulah dizakatkan. Itulah diantara cara menghitung zakat yang paling mudah. Kalau 2,5 terlalu sulit, ribet. Tapi dikalikan 40 langsung jadi. Kalau tidak percaya, hitung-hitunglah setelah ini. Berapa harta yang kita punya dan berapa yang harus kita keluarkan. Kemudian ikhwatul Islam, kita lanjutkan. Itu wanita yang hamil dan wanita yang menyusui ya. Artinya memang terjadi perbezaan para ulama. Ini masalah fikih ya, biasa ya. Jika terjadi perbezaan itu perkara biasa. Tapi kami lebih condong kepada pendapat ini karena kenapa wanita yang menyusui, dia sudah menyusui, kemudian dia tidak lagi berpuasa, bukan karena keinginan dia tidak berpuasa, ingin berpuasa, tapi karena kemaslahatan. Kemudian harus kena dua-duanya. Qadha juga, fidyah juga. Kenapa harus seperti ini? Itu pertanyaannya. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala menyebutkan, kenapa mereka harus bayar dua-dua? Pilih salah satunya. Tapi sebagaimana tadi yang telah kita jelaskan, ini terjadi ranah yang mana para ulama mereka berbeza di sana. Kalau kita mengambil ini alhamdulillah, kalau kita berbagi juga tidak menjadi masalah. Artinya kalau kita ambil pendapat ini sambil kita berbagi, itulah yang terbaik. Karena memang dianjurkan bagi kita selama di bulan Ramadan adalah al-bazal. Al-bazal itu adalah selalu memberi, berbagi, walau sedikit tapi kita selalu berbagi. Kemudian di ikhwatul Islam yang terakhir, mereka yang dianjurkan atau dibolehkan bagi mereka berbuka adalah mereka yang memerlukan untuk berbuka untuk suatu keadaan. Seperti misalnya mereka sedang berpuasa, tidak ada masalah. Tiba-tiba banjir, misal contoh, atau ada gempa bumi misalnya.
atau ada sesuatu yang darurat sifatnya, maka pada waktu itu mereka harus berbuka. Seperti misalnya damkar, pemadam kebakaran, mereka harus menolong orang misalnya, dan mereka sulit menolong orang kalau dalam keadaan berpuasa, maka saat itu dianjurkan mereka untuk membatalkan puasanya, karena ini sifatnya nyawa, darurat sifatnya. Seperti misalnya ada orang yang hanyut misalnya, kemudian bagaimana cara kita menolongnya? Kalau kita sedang berpuasa, batalkan puasa. Artinya tidak menjadi masalah batalkan puasa, tapi jangan beli nasi dulu, orang sudah hanyut langsung, artinya tidak mungkin ya, karena membatalkan puasa itu tidak mungkin seperti itu. Artinya untuk memberikan kekuatan kepada dirinya, dan kiaskan kepada yang lain. Apa contohnya? Kenapa para ulama memasukkan dalam masalah ini ikhwatul Islam? Yaitu hadis yang dibawakan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, safarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Makkah. Kami dulu pernah bersafar ke Mekah bersama Nabi. Wa nahnu siyam, dan kami sedang berpuasa. Fanazalna manzilan, kemudian kami berada dalam satu tempat. Apa kata Nabi? Innakum qad danautum min aduwikum wal fitru aqwalakum. Yaitu dikala terjadi Fatu Mekah, dikala sampai di Mekah, apa kata Nabi? Kalian akan dekat dengan musuh, maka berbukalah karena itu lebih kuat bagi kalian. Nabi tidak memaksa, tapi Nabi memberikan anjuran, berbukalah dikala sesuatu ada sifatnya darurat. Seperti misalnya, pokoknya kita kiaskan, darurat itu kalau berkaitan dengan nyawa, harta, keluarga, akal, dan agama. 5 ini disebut dengan darurat, baru disebut dengan darurat. Tapi kalau seandainya hanya sekedar untuk mencari makan dan kita masih ada simpanan, itu tidak disebut dengan darurat. Makanya kadar darurat tuqaddar biqadriha, yaitu diukur dengan standar dan kadarnya masing-masing. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita ikhwatul Islam untuk mendapatkan pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat ikhwatul Islam, tujuan daripada ini semua dikembalikan kepada firman Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Berpuasa bukan untuk menyiksa, tidak sama sekali. Allah akan menginginkan yang termudah bagi kalian dan tidak pernah menyulitkan kalian. Apapun artinya, apapun yang membuat kalian sulit berpuasa di luar daripada hukum asalnya, maka berbukalah. Tapi jangan membatalkan puasa gara-gara tidak sahur. Itu bukan sesuatu yang di luar daripada kebiasaan. Di luar daripada kebiasaan, kalau ada terjadi sesuatu ini, kalau seperti ini, itu baru di luar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Itu merupakan di antara kaidah bahwa puasa bukan untuk menyiksa. Puasa hanya sekedar berubudiyah, bukti kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama ikhwatul Islam dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Dan kita tahu bahwa ibadah puasa merupakan di antara salah satu ibadah yang paling besar pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kali kita beribadah, maka ada 3 hal yang tidak boleh kita lupakan. Selalu kita ingatkan kepada diri kami pribadi dan juga kaum muslimin. Yang pertama, mintalah selalu agar kita bertemu dengan bulan Ramadan. Artinya, ya Allah, panjangkan umur kami untuk sampai ke Ramadan berikutnya. Kita berdoa untuk bertemu dengan Ramadan berikutnya dikala kita berada di Ramadan ini. Panjangkan umur, karena umur panjang mendapatkan Ramadan itu berkah. Kemudian doa yang kedua, dikala kita bertemu dengan bulan Ramadan, berdoa lagi kepada Allah, ya Allah, mudahkan kami beribadah di bulan Ramadan. Tidak semua orang yang mendapatkan Ramadan mereka dimudahkan beribadah di bulan Ramadan. Semakin Ramadan datang, semakin sibuk dengan dunia, karena Ramadan menjanjikan dunia juga. Belum lagi Ramadan, belum lagi ke pasar. Apalagi sore di waktu yang doa dikabulkan, kita kemana? Cari takjil, rebutan, berdagang. Tidak salah. Tapi kapan lagi kita akan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Waktu-waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau darurat. Makanya sebagian para ulama menyebutkan, bagi kita yang diberikan kelapangan oleh Allah, maka jangan perintahkan keluarga kita untuk masak-masak. Bagi kita yang diberikan kelapangan oleh Allah Azza wa Jalla, cari yang instan, artinya yang sudah jadi, sehingga nanti kita semuanya fokus untuk beribadah. Karena untuk menyiapkan berbuka itu ikhwatul Islam, makan biasa menunya 3, kalau berbuka 30 menunya. Lain, semakin Ramadan semakin sibuk, belum lagi sahur. Karena Ramadan itu ikhwatul Islam menjanjikan semuanya. Maka di antara yang kita minta adalah supaya kita dimudahkan beribadah di bulan Ramadan. Itu yang kedua permintaannya. Permintaan yang ketiga, supaya semua ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah. Tidak semua orang beribadah, ibadahnya diterima. Dan tidak semua orang yang baca Quran di bulan Ramadan, Qurannya diterima. Tidak semua orang yang berpuasa, ibadahnya diterima.
Makanya kita minta kepada Allah yang pertama, ya Allah, berikan kepada kami umur panjang supaya selalu berjumpa dengan bulan Ramadan. Yang kedua, kalau kami berjumpa dengan bulan Ramadan, berikan kekuatan agar kami bisa beribadah di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, setiap amal ibadah yang kami lakukan, terima ya Allah. Itu merupakan di antara doa kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Amin. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, penyampaian yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Dan kita selalu berharap bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang barokah, di tempat yang mulia, di bulan yang penuh ampunan, agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama. Tidaklah kita duduk di dalam Masjid Nabawi kecuali agar kita berharap kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menghilangkan semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan, diampunkan semua dosa-dosa yang pernah kita kerjakan, diberikan kepada kita pahala yang berlipat ganda. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga ampunkan dosa orang tua kita. Kalau ada di antara mereka yang masih hidup, semoga diberikan umur panjang dalam ketaatan kepada Allah. Kalau ada di antara orang tua kita yang sudah meninggal, semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosanya, lapangkan perkuburannya, dan dijadikan perkuburan mereka taman di antara taman-taman surga. Semoga Allah ampunkan dosa saudara-saudari kita, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, pemimpin kita, para alim ulama kita, dan seluruh kaum muslimin. Semoga ada siapapun di antara kita yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan. Kalau ada di antara kita yang mendapatkan musibah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan. Kalau ada di antara kita yang berhutang, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelunasan. Kalau ada di antara saudara kita yang meninggal, semoga diberikan ampunan. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah untuk beribadah, semoga Allah menerima semua amal ibadahnya. Allah kabulkan setiap doa dan permintaannya. Dijadikan ibadah umrahnya adalah umrah yang sama nilainya dengan haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umrah yang mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halaman, semoga Allah berikan kemudahan dalam perjalanan, dilancarkan semua urusan, kembali bertemu dengan keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah menghadiahkan kepada kita ibadah agar bisa selalu datang ke tanah suci dalam rangka mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita, dalam harta, dalam anak, dalam keluarga, dalam usaha-usaha kita. Semoga Allah berikan keikhlasan dalam setiap amal ibadah, istiqamah dalam agama, dan semoga Allah menutupi usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.